Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini, materi keempat, temanya tentang rukun-rukun agama Islam. Pertama kita bahas apa itu rukun. Rukun itu artinya tiang sebetulnya. Ibarat satu bangunan, dia nggak bisa tegak, nggak bisa kokoh kalau tiangnya rapuh. Begitupun agama Islam. Orang itu Islamnya dinyatakan kokoh kalau tiangnya dibangun dengan baik. Rukun agama Islam itu ada 5. Dari yang kelima ini, dari 5 ini, yang pertama ini bukan tiang, yang pertama ini pondasi bawah. Kalau kalian tahu struktur bangunan, pernah lihat orang bangun rumah, sebelum pasang tiang, mereka tuh harus bikin pondasi bawah. Yang pakai batu kali, segala macam, ceker ayam, itu namanya pondasi bawah. Yang pertama tuh pondasi bawah. Yang keempatnya tiang. Tiang ini memang adalah penyangga, penyangga sebuah bangunan. Tapi keempat tiang ini akan hancur kalau pondasi bawahnya hancur. Jadi yang pertama ini adalah satu hal yang sangat krusial. Dia rusak, maka empat-empatnya rusak. Dia kokoh, yang empatnya insya Allah aman. Oke, yang pertama itu yang menjadi pondasi bawah adalah syahadat. Syahadat, dia berkaitan dengan rukun iman. Jadi pembahasan detail tentang syahadat akan masuk ke rukun iman. Gitu ya. Karena rukun Islam itu tentang ibadah, rukun iman itu tentang keyakinan, tapi dalam rukun Islam yang pertama, itu tentang syahadat, tentang keyakinan. Sehingga sebetulnya detail tentang rukun Islam yang pertama atau syahadat itu masuknya ke rukun iman. Perinciannya ya, perinciannya ke rukun iman. Syahadat secara bahasa, secara definisi bahasa, eh, dia berarti bersaksi. Bersaksi, tahu, syahadat menurut bahasa itu bersaksi, menurut istilah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang kita tahu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi secara secara makna itu bisa dilakukan dengan 2 hal. Orang itu bisa bersaksi yang pertama jika dia mengetahui secara langsung. Misal ada sebuah kecelakaan, lalu dia melihat kecelakaan itu, posisinya di belakang kejadian misalnya. Maka dia bisa bersaksi sebab dia langsung melihat. Atau dia kalau misalnya persaksiannya tentang sesuatu yang didengar, dia yang mendengar langsung. Jadi persaksian ini yang pertama bisa diambil dari apa yang dia tangkap melalui panca indera yang 5. Gitu. Atau yang kedua, persaksian itu bisa didapat dari ilmu, pengetahuan. Jadi setelah belajar, dia tahu. Bersaksi artinya meyakini dengan keyakinan yang pasti. Jadi ketika ada orang mengatakan, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka maknanya dia mengatakan, saya meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya persaksian. Nah, meyakini dengan keyakinan yang pasti itu bisa dapat dengan 2 hal. Tadi dengan panca indera, dia melihat, dia mendengar, dia merasa, dan lain sebagainya. Yang kedua dengan pengetahuan. Tentang Tuhan, ketika ada orang mengatakan bahwa saya bersaksi, berarti saya meyakini dengan keyakinan pasti bahwa bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dia nggak mungkin bisa bersaksi dengan yang pertama tadi, dengan panca indera, karena dia nggak bisa melihat Allah, dia nggak bisa mendengar Allah, dan lain sebagainya. Satu-satunya cara dia bisa meyakini dengan keyakinan pasti tentang Allah adalah dengan ilmu, dengan belajar. Sama kayak orang yang yakin secara pasti bahwa 10 tambah 10 adalah 20. Itu kan dia bisa yakin karena dia sudah belajar bahwa 10 tambah 10 sama dengan 20. Kalau dibuktikan dengan panca indera agak sulit. Ya. Karena angka-angka itu, kecuali kalau
dinyatakan dengan benda atau apa gitu ya. Tapi dia bisa yakin 10 tambah 10 20 atau 10 kali 10 100 itu karena dia sudah belajar. Nah, manusia dia persaksiannya akan sampai pada taraf meyakini dengan keyakinan pasti kalau dia sudah belajar. Intinya, kalau kalian hari ini masih belum tahu banget tentang Allah, nah, maka kemungkinan syahadat kalian masih lemah, akan mudah goyah. Jadi belajar lagi tentang siapa Allah dan bagaimana tentang kemahakuasaan Allah dan lain sebagainya. Supaya akidah nggak goyah. Sekarang banyak orang Islam tapi akidah goyah. Contoh kemarin kasus-kasus tentang eh, perdukunan, ramainya perdukunan tanda bahwa manusia itu masih goyah keyakinannya. Kemudian kasus tentang pawang hujan misalnya, dibilang itu tradisi negara kita, aneh. Itu udah menyangkut keyakinan. Kita percaya pawang hujan artinya syahadat kita goyah. Goyah terjadi ya karena kita nggak yakin secara pasti. Makanya supaya yakin secara pasti, mesti belajar lagi. Oke, dalam syahadat ada 3 syarat yang mesti terpenuhi. Yang pertama, ikrarun fil lisan. Ikrar, mengucapkan dalam lisan. Ini berlaku kalau orang lahir, bapak ibunya nggak Islam. Jadi bapak ibunya nggak Islam, maka dia kalau mau masuk Islam mesti ikrar, mesti menyebut asyhadu alla ilaha illallah gitu-gitu ya. Tapi kalau dia lahir, bapak ibunya sudah Islam, maka dia nggak perlu ikrar lagi. Otomatis sudah Islam. Atau bapaknya doang yang Islam, ibunya non. Dia juga nggak perlu nyebut lagi syahadat. Karena dia sudah ikut agama bapaknya. Kecuali kalau bapaknya non, ibunya Muslim. Nah dia kalau masuk Islam, dia mesti ucapkan syahadat lagi. Disaksikan oleh orang banyak dulu. Namanya ikrar. Ya, ikrarun fil lisan. Yang kedua, setelah ikrar, dia mesti tasdik. Tasdikun fil jinan. Membenarkan dalam hati apa yang dia ucapkan itu. Membenarkan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Membenarkan keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu yang kedua. Kalau ada orang ikrar tapi tidak tasdik, tidak membenarkan, tidak meyakini, maka tidak sah syahadatnya. Misal ada orang non, bercanda-bercanda tuh, ngucap-ngucap syahadat. Ngucap doang, ngucap syahadat, bercanda, tanpa meyakini. Itu nggak sah syahadatnya. Tidak masuk disebut dia jadi muslim, enggak. Nah setelah yang kedua ini, ada yang ketiga namanya wa amalun bil arkan. Praktek. Apa yang dia yakini, maka dia mesti implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia yakin bahwa Allah adalah Tuhan, maka dia harus ibadah. Harus sholat, harus puasa, harus zakat kalau punya duit, harus haji, dan lain sebagainya. Menjalankan perintah, menjauhkan larangan. Yang ketiga. 3 hal inilah yang menjadikan syahadat menjadi sempurna. Syahadat yang sempurna inilah yang nanti akan menjadi kunci seseorang untuk masuk ke dalam surga. Oke? Nanti ada hal-hal yang membatalkan syahadat ya. Jadi ketika orang batal syahadatnya maka dia dinyatakan keluar daripada agama. Di antaranya ya tadi ketika dia meyakini ada Tuhan lain, kemudian dia meremehkan ibadah, misalnya dia bilang udahlah nggak usah pakai jilbab, nggak wajib kok jilbab gitu. Nah itu bisa jadi membatalkan syahadat. Atau dia bilang nggak usah sholat, sholat nggak wajib. Tapi kalau dia nggak pakai jilbabnya, nggak sholat, hanya sekedar males doang, tanpa meremehkan, tanpa menganggap bahwa ini bukan bagian dari agama, itu cuma dosa besar doang. Tapi kalau sudah meremehkan, udah menganggap bahwa ini nggak wajib, nah itu bisa membatalkan syahadat. Artinya dia sudah dinyatakan keluar daripada agama Islam. Hati-hati itu ya. Begitupun hal-hal yang lain. Mabok haram. Lalu dia katakan, enggak kok mabok enggak haram. Bolehlah sedikit-sedikit. Nah itu hati-hati tuh. Itu bisa mengeluarkan dia daripada agama. Oke. Yang pertama tentang syahadat. Yang kedua tentang sholat. Ini tiang yang paling kokoh. Ya. Tiang yang paling kokoh itu sholat. Jadi kalau kata Nabi, kalau tiang ini rapuh, maka yang lain pun akan ketarik jatuh juga. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Berdoa. Ya. Maka konten sholat dari awal sampai akhir itu adalah doa. Secara bahasa.
Secara syariat, sholat itu ya seperti yang kita tahu. Setiap perbuatan, ada ucapan, ada perbuatan yang khusus, yang dilakukan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan niat tertentu. Itu sholat, kita tahu ya. Dalil kewajiban sholat banyak banget ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak tentang sholat. Dan ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ada yang mengatakan sholat nggak wajib, maka dia keluar daripada agama. Ini namanya ijma, ya, kompak atau sepakat ulama mengatakan sholat itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu ya, hukumnya wajib. Oke, kalau ada yang nggak sholat bagaimana? Sebagian ulama katakan, kalau ada orang yang nggak sholat, itu otomatis kafir dia. Pendapat ini dipegang sama Imam Ahmad bin Hambal. Beliau keras dalam hal ini. Tapi pendapat mazhab Imam Syafi'i, dia katakan selama meninggalkan sholatnya bukan karena meremehkan tadi, ya, tapi karena memang malas aja, dia belum kafir tapi kena dosa besar aja. Ini lebih ringan sih sebetulnya. Tapi bukan berarti nggak apa-apa lah, nggak kafir ini, jangan ya, dosa besar itu. Clear ya? Oke, itu hukum. Lalu Al-Quran sendiri ngancam. Nanti di Al-Quran itu ada cerita orang-orang surga itu nanti bisa ngelongok ke neraka. Jadi orang-orang surga itu bisa ngintip gitu neraka. Lalu dia bisa nanya sama orang neraka, kamu kok masuk neraka? Kenapa? Masalah kakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka katakan, dulu kami nggak pernah sholat. Enak ya jadi orang surga tuh enak, bisa ngintip orang neraka. Sampai-sampai nanti orang neraka itu, penghuni neraka, ketika diintip sama orang surga, kata dia, tolong dong, bagi saya sedikit aja yang kau terima dari Tuhanmu di surga. Kita di sini udah kesiksa banget, udah nelangsa banget. Tolong bagi air aja dikit. Sampai segitunya nanti orang neraka. Nah, makanya jangan sampai meremehkan sholat, jangan sampai nggak sholat, ini berat banget. Nanti detail tentang sholat akan ada bab tersendiri. Oke, itu yang kedua sholat. Sholat itu yang 5 waktu kejadian diwajibkannya setelah Isra Miraj. Isra Miraj itu kejadiannya 1 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Jadi sebelum itu sholat itu belum ada 5 waktu, tapi ada sholat pagi sama sholat sore. Ya. Sholat pagi sama sholat sore. Dan itu juga terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabi-nabi sebelumnya juga sholat, tapi nggak 5 waktu. Kadang-kadang ada yang pagi doang, ada yang sore doang. Nah, begitu Nabi Muhammad juga begitu. Jadi yang 5 waktu itu kejadiannya diwajibkan setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tahun ke-8 atau 9 kenabian. Jadi sebelum hijrah. Paham ya? Oke, itu tentang sholat. Nanti detail-detailnya tentang rukunnya yang membatalkan sholat ada bab tersendiri. Yang kedua puasa. Yang ketiga ya. Yang ketiga puasa. Salah. Yang ketiga zakat. Ya. Yang ketiga zakat. Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh. Ya. Ada yang artinya tumbuh, ada yang artinya suci. Ya. Jadi kalau orang bayar zakat itu sebetulnya dia sedang menanam. Karena akan tumbuh nanti. Atau ketika orang bayar zakat berarti dia sedang mencuci harta dia dari yang kotor-kotor. Tapi secara syariat zakat adalah satu nama bagi harta yang dikeluarkan dalam kondisi tertentu. Nanti zakat terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat fitrah itu zakat yang dibayar pada saat Ramadan, ya. Zakat harta itu yang dibayar kalau dia punya duit, punya harta tertentu, lalu sampai pada standar tertentu, pada waktu tertentu dia bayar dengan jumlah tertentu. Itu zakat harta. Nanti detailnya akan ada bab sendiri. Itu kalau nggak salah bab ke-8 apa ya, apa ke-9 gitu. Nanti kita bahas di sana. Yang jelas kan tahu bahwa zakat ada dua, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Nah, siapa yang kena zakat? Ya tentu orang Islam yang banyak duit. Ya, yang nggak Islam ya walaupun dia kaya dia nggak kena zakat. Kemudian
kemana ngasih zakat? Ada 8 golongan orang yang berhak terima zakat. Di luar ini nggak boleh orang terima zakat. Yang pertama orang miskin, orang fakir dulu. Orang fakir, orang miskin, kemudian para petugas amil zakat, kemudian mu'allaf yang masih lemah imannya, kemudian penanggung utang, orang yang banyak utang, kemudian budak-budak itu boleh terima zakat, kemudian fisabilillah itu tentara, tentara yang tidak dapat gaji dari negara, jadi sukarelawan, tentara sukarelawan. Yang ke-8 itu musafir, lalu dia kehabisan ongkos di tengah jalan. Nah, di tempat dia kehabisan ongkos itu, dia bisa terima zakat. 8 golongan inilah yang berhak terima zakat. Nanti lagi-lagi detailnya kita bahas pada saat apa namanya bab tertentu. Nah, apa ancamannya kalau ada orang nggak bayar zakat? Kata Al-Quran itu dalam surah At-Taubah apa ya? Nanti kalau ada orang nggak bayar zakat, kata Al-Quran, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahu. Pada hari itu nanti harta yang mereka kumpulkan selama di dunia akan dipanaskan. Jadi besi lalu dipanaskan. Yauma yuhma 'alaiha, dipanaskan fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam, fatukwa, lalu ditiban, ditempelkan. Harta yang panas itu dibakar oleh api neraka, dipanasin, ditempelkan di jibah. Jibah itu apa namanya? Jabhah, jidat. Tempelkan di jidat, lalu atuk wabiha jibauhum wa junubuhum, dan perut mereka, lambung ya, lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Jidat, perut, dan punggung. Kalau orang dulu tuh ngomongnya disetrika. Jadi siksaan orang yang nggak mau bayar zakat padahal punya harta, nanti hartanya jadi setrikaan, dia di neraka bakal disetrika oleh Allah di neraka. Lalu si malaikat yang bertugas setrika itu, yang nyiksa itu, dia ngomong begini, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini adalah harta yang dulu kamu simpan sendirian, yang nggak dikeluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Silakan rasakan dari apa yang dulu kamu simpan-simpan di dunia, nggak bayar-bayar zakat. Ini ancaman. Jadi kalau bisa nanti kalian jadi orang kaya, punya duit, jangan sekali-kali lupakan zakat. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar itu, beliau memerangi orang yang nggak bayar zakat. Diperangin, dibunuh orang yang nggak bayar zakat. Saking berat konsekuensinya ketika orang nggak bayar zakat. Oke, clear ya tentang zakat. Yang keempat, tentang puasa. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Jadi menahan apapun itu namanya puasa. Kalau ada orang nggak ngomong-ngomong, saya puasa ngomong gitu. Bisa. Karena puasa artinya menahan diri. Jadi nggak ngapa-ngapain, dia lagi puasa namanya. Tapi puasa yang dimaksud dalam syariat itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan cuma makan minum, nanti banyak yang membatalkan puasa. Pokoknya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan niat khusus. Itu namanya puasa. Oke. Dalilnya, tahu lah ya, dalil puasa itu di surah Al-Baqarah, tapi bukan 183 yang benar tuh. 185. Al-Baqarah 183 hanya memberitahu bahwa kita sudah diwajibkan puasa. Nah, kapan puasanya itu baru dijelaskan di 185. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, itu di situ kewajibannya. Lalu ada perintah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Yang enggak kemana-mana bulan Ramadan, tidak musafir, maka wajib puasa. Itu dalil kewajiban puasa Ramadan. Al-Baqarah 185. Oke. Kewajiban puasa Ramadan itu baru diwajibkan tahun kedua setelah hijrah. Tahun kedua setelah hijrah. Jadi sebelum itu nggak ada puasa Ramadan. Yang ada tuh puasa Asyura kalau nggak salah.
Jadi Nabi puasa di hari Asyura. Dan puasa-puasa lain yang hukumnya sunnah. Jadi belum ada kewajiban puasa intinya. Yang diwajibkan itu puasa Asyura, satu tadi ya. Nah, yang 1 bulan full itu kewajibannya di tahun kedua. Setelah ada kewajiban Ramadan, maka puasa-puasa yang lain nggak jadi wajib lagi. Hukumnya sunnah aja. Kalau ada orang yang nggak puasa, gimana? Nah, ini saya agak lupa nih, ya, apa siksaan bagi orang yang nggak puasa. Nanti kita bahas lain waktu lah ya, di bab yang khusus. Nanti juga ada bab yang khusus nih, tentang puasa. Oke, dalilnya tadi udah kali ya, puasa itu aja ya. Yang kelima, tentang haji ya. Haji ini artinya berkunjung, secara bahasa ya. Haji secara bahasa artinya berkunjung. Ziarah ya. Nah, secara istilah syariat, yang dimaksud haji itu adalah berkunjung atau ziarah ke tanah suci, kota Mekah, dengan perbuatan-perbuatan tertentu, dengan niat tertentu. Jadi haji itu mengunjungi Baitullah dengan perbuatan tertentu. Nah, nanti ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Haji berlaku kalau mampu. Nah, kata-kata mampu ini nanti penjelabarannya pertama, mampu dari segi ongkos keberangkatan, mampu dari segi bekal di sana dan ongkos pulang. Jadi ongkos berangkat, bekal di sana dan pulang. Yang kedua, mampu untuk eh, keluarga yang ditinggal. Jadi kalau dia pergi haji, ini keluarga yang ditinggal punya duit nggak nih? Gitu. Kalau nggak punya duit, nggak boleh pergi haji. Jadi misalnya dia punya duit pas-pasan. Haji misalnya 30 juta. Pas 30 juta dia punya duit. Kalau dia berangkat, nanti anak istrinya nggak bisa makan di rumah. Maka jangan berangkat. Sebab 30 juta itu dipakai buat makan anak istri dulu. Jelas ya. Jadi yang pertama mampu dari segi ongkos pulang pergi dan di sana akomodasi. Yang kedua adalah meninggalkan sebagian harta untuk yang ditinggal, keluarga yang ditinggal. Nah, yang ketiga mampu dari segi perjalanan. Misalnya kalau di perjalanan nggak aman, ada perang misalnya, kita nggak boleh berangkat haji, dianggapnya nggak mampu. Daripada nanti bahaya kita kena ketembak dan lain sebagainya. Sekarang ini kemampuan juga masuk tentang kuota, pembatasan. Jadi kalau ada orang yang udah oke, dia punya uang dan dia bisa meninggalkan sebagian harta untuk orang yang ditinggal, secara perjalanan aman, nggak ada apa-apa, tapi ngantri, sebab di Mekahnya kan penuh. Kalau orang dibuka semua pergi haji, jutaan orang, nanti di sana bakal jadi bahaya, desak-desakan. Maka ada kuota. Nah, menunggu kuota juga berarti, orang yang belum dapat kuota juga berarti belum mampu. Jadi nggak usah dipaksa, tenang aja. Nggak usah, wah ini harus haji ONH, nggak usah, tenang-tenang aja. Wah ini harus bayar petugas biar kita dikirim duluan, nggak usah. Karena belum dapat kuota dianggapnya belum mampu. Kalaupun nanti dia meninggal pada kondisi dia belum berhaji, tapi sudah nunggu antrian, sudah setoran, dia dinyatakan sudah berhaji. Sebab di sini nanti berlaku hadis Nabi yang mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seseorang yang beriman itu ketika tidak terlaksana karena satu hal, dapat pahala, dan itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa bisa lebih baik daripada amalnya? Ini nanti hadisnya agak panjang penjelasannya, kita kasih sedikit aja. Kalau ada orang niat mau pergi haji, udah setoran, tinggal nunggu antrian doang nih, mau berangkat. Ternyata Allah menentukan hal yang lain. Dia meninggal sebelum sempat pergi haji. Maka dia dapat pahala haji sempurna, 100%. Sebab udah niat. Tapi kalau dia udah niat haji, dan kesampaian pergi haji, itu pahalanya belum tentu 100%. Karena dalam pelaksanaan haji, mungkin dia diselingi dengan hal-hal yang nggak boleh. Atau dia diselingi dengan hati yang nggak bersih. Karena pengen pamer, karena pengen apa gitu. Jadi, orang yang melaksanakan haji, itu bisa berkurang kualitas pahalanya karena hal-hal yang dia lakukan di sana. Tapi orang yang sudah niat haji dan nggak kesampaian pergi haji, Allah kasih full 100%. Makanya kata Nabi, niatnya orang yang beriman untuk beribadah, tapi nggak kesampaian ibadahnya, itu lebih baik daripada amalnya sendiri. Sebab kalau kesampaian dan diamalkan, kemungkinan porsi pahalanya berkurang, karena akan ada hal-hal yang
dia langgar. Tapi kalau dia nggak ngerjain karena satu hal, tapi ngerjainnya karena satu hal ya, ada halangan, bukan memang ditinggalkan begitu aja, maka pahalanya utuh 100%. Makanya dikatakan lebih baik daripada amalnya. Inilah 5 rukun Islam. Kalau kewajiban haji itu turun tahun keberapa ya? Saya agak lupa nih. Dalilnya Allah katakan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi seluruh manusia, bagi siapapun yang mampu. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Dari kelima rukun Islam ini, zakat dan haji berlaku bagi yang mampu. Kemampuan haji tentu lebih besar daripada kemampuan zakat. Artinya, kalau ada orang yang nggak bayar zakat karena nggak punya uang, selama hidupnya miskin terus, dan nggak bisa berhaji, maka dia nggak perlu melakukan hal yang ini. Jadi gugur kewajibannya. Makanya ada sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim, kalau nggak salah ya, dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir tuh pernah melihat Rasulullah ditanya oleh orang. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya itu setiap hari sholatnya hanya 5 waktu aja. Nggak ada tambah-tambahan sunnah yang lain. Pokoknya 5 waktu doang. Lalu kemudian puasa pun saya hanya Ramadan aja. Nggak ada puasa-puasa sunnah yang lain. Saya nggak zakat, saya nggak haji karena nggak mampu. Tapi setiap hari itu saya selalu menjaga diri untuk selalu mengerjakan yang halal dan menjauhkan yang haram. Wastahlaltul halal, wastahramtul haram, kata dia. Saya ngambil yang halal, menjauhkan yang haram. Kata dia, saya boleh nggak ke surga? Kata Nabi, boleh. Nah, hadis ini menjadi patokan. Jadi ulama tuh bilang, dari kelima rukun Islam yang tadi, sholat hanya 5 waktu aja yang wajib. Itu kamu maksimalkan. Jangan sampai bolong. Puasa hanya Ramadan aja yang wajib. Yang lain-lain nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai bolong. Zakat dan haji kalau mampu aja. Kalau nggak mampu nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Udah kerjakan segitu. Yang penting syahadatnya kuat tadi ya. Keyakinannya kuat. Lalu dalam kehidupan, jangan sekali-kali ngambil yang haram. Baik itu haram dari segi perbuatan, haram dari segi makanan. Jangan, jauhin tuh. Segitu, itu udah ke surga. Artinya, kalau hidup kita masih belum segitu, sholat masih bolong-bolong, puasa juga banyak yang belum diganti, bolong-bolong kemarin, yang haram-haram masih dikerjain, itu belum sampai standar minimal buat masuk surga. Perbaiki lagi, masih ada waktu, jangan sampai nanti kita jatuh dulu ke neraka, ngeri jatuh ke neraka itu. Kalian boleh baca nanti tentang neraka dan surga, supaya dapat gambaran. Jadi gampang sebetulnya Islam itu. Gampang banget. Ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan doang. Sisanya kerjain yang halal-halal aja. Jangan yang haram-haram. Banyak kok pekerjaan-pekerjaan halal kan. Kongko sama teman-teman yang cowok-cowok semua, cewek-cewek semua, itu halal. Yang penting jangan ngomongin orang. Ya. Main Uno, boleh. Yang penting jangan pakai duit. Ya, itu kan perkara-perkara halal. Ya, walaupun nanti orang akan mengatakan, tapi kan buang-buang waktu. Ya nggak apa-apa, yang penting halal. Ketika orang mengerjakan yang halal, di saat yang sama, di saat yang bersamaan, dia sedang menjauhkan yang haram. Jadi jangan diprotes kalau orang yang mengerjakan yang halal, walaupun dia buang-buang waktu, main PS misalnya, ya nggak apa-apa. Daripada dia ngerjain yang haram, dengan main PS halal. Jadi kalau belum bisa mengisi waktu dengan hal-hal ibadah, yang penting jangan ngerjain yang haram. Udah itu aja. Gampang kan? Nah itu rukun Islam yang mesti kita bangun. Karena kalau 5 pondasi itu nggak kokoh, ya Islam kita dipertanyakan. Oke, itu materi kita tentang rukun Islam. Nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang.